Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Dakwah nggak bicara Wali Songo, aneh. Mesti harus bicara Wali Songo itu, karena itu adalah satu kesamaan yang bisa kita ambil manfaat untuk supaya mereka itu menyadari bahwa dakwah itu penting. Kamu datang orang pesantren kita, ini orang pondokan Pak. Fatul Mu'in, Fatul Qorib, Dunga Kunut, Selamatan. Nah, mereka itu akan lebih mudah menerima. Tapi ada orang dakwah yang tidak bijak. Ditanya apa? Kamu ini aliran apa? Kami tidak aliran. Ikut imam siapa? Ikut Allah dan Rasulnya. Nah, akhirnya orang itu jadinya malah marah. Kamu pernah jumpa Allah dan Rasulnya? Akhirnya yang timbul itu bukan kerjasama, yang timbul pertikaian. Ini kebijakan dalam bertindak ini. Bukan itu hanya saja. Ada orang mau keluar, pamit sama istrinya, cerita pentingnya dakwah, pentingnya ini, istrinya nggak paham. Maka datang sama saya, kamu jangan bilang begitu. Istri kamu itu nggak kenal namanya dakwah, perjuangan, begitu belum, nggak nyantol dia. Gimana? Saya itu mau belajar agama untuk menenangkan hati, untuk nirakati anak-anak kamu itu biar anaknya jadi orang soleh, biar jadi orang nanti. Kalau kamu bicara begitu sama istri kamu, insya Allah dia bisa paham. Ini perjuangan Rasulullah, nggak ngerti dia perjuangan itu apa. Yang biasanya mikir sambel sama mikir nasi, kok perjuangan. Itu namanya perkataan yang tidak bijak. Dalam Quran sendiri itu orang Mekah itu walaupun mereka orang kafir mengakui mereka itu anak cucu Ibrahim, maka dikenalkan oleh Allah agama ini millata abikum Ibrahim. Ini agama mbah kamu Ibrahim itu loh. Nah, kalau kita mengatakan ini amalannya Mbah Hasim ini, dakwah ini amalannya Sunan Ampel, kan jadi familiar toh. Ini kebijakan ini penting. Itu kemarin itu ada Euro, itu marah semua sama orang-orang dakwah itu. Akhirnya saya kirim orang yang kira-kira sesuai dengan mereka. Padahal nggak kenal juga itu orang. Tapi begitu saya datangi, saya kirim orang Ngawi itu kiai-kiai jadi menerima semua. Loh, kalau dakwah begini nih saya seneng. Kalau dakwah kayak yang dikatakan fulan-fulan saya nggak mau. Coba bayangkan. Ini pentingnya memilih orang yang sesuai untuk tugas yang sesuai. Likulli maqamin rijal, kata orang Arab. Setiap tempat itu perlu laki-laki yang tertentu. Untuk perang ada orang yang cocok. Untuk berunding ada orang yang sesuai. Untuk pejabat ada orang yang sesuai. Untuk ulama orang lain lagi. Tidak semua orang itu harus cocok. Maka perlu istimai, perlu musyawarah. Tugas ini siapa yang cocok? Nanti orang menentang dakwah, menentang kerja-kerja kita marah aja
ya orang itu memang hatinya keras, orang ini. Padahal yang salah kita sendiri, karena kita ingin mengirim orang yang tidak sesuai. Jadi mengikuti mazhab 4 ini penting mereka, karena kalau kita tidak mengikuti mazhab 4 nanti akan terjadi 1000 mazhab, umat berpecah belah tidak karu-karuan. Mazhab 4 itu ringkesannya pendapatnya para sahabat. Apa itu mazhab 4 itu? Ringkesannya pendapatnya para sahabat yang mazhab 4 itu. Kalau ikut mazhab 4 berarti ikut sahabat. Dan itulah jumhurul ummah, kebanyakan umat Islam, kebanyakan para ulama di seluruh dunia. Pesan Nabi, kalau ada perbedaan pendapat, ikuti pendapat jumhurul ulama itu. Insyaallah mereka. Ini bicara khilafiyah bukan? Ini pesan Nabi kok khilafiyah. Ini bukan bicara khilafiyah, ini pesan Nabi. Ini orang lama-lama dalam dakwah itu harus jelas semuanya kan. Supaya kita ini tidak sembarang aja mengikuti pendapat orang. Kita mengikuti pendapat jumhurul ulama. Insyaallah mereka itu selamat kita nanti. Karena sekarang ini zaman semua orang jadi mufti, semua orang jadi imam. Ya. Sampai ada imam namanya Imam Samudro. Imam Samudro itu ya eneng. Semua orang ngaku jadi imam. Maka kita ini dalam memahami kitabullah sunnah Nabi itu harus melalui orang-orang ahlinya. Kalau tidak nanti celaka kita. Semua orang ngaku jadi dokter, bikin resep masing-masing, jebol perut kita. Yang berhak jadi dokter itu hanya yang sudah sekolah di fakultas kedokteran sekian tahun, dapat stempel, lulus, baru boleh jadi dokter bikin resep. Begitu juga yang fatwa agama itu harus orang-orang yang punya silsilah keilmuan kepada ulama-ulama sebelumnya, kepada para sahabat, kepada Rasulullah. Kalau tidak begitu nanti mesti seenaknya sendiri. Ini zaman harus hati-hati kita. Nah mulai kan kita lihat di Pakistan, di India, di Bangladesh, itu mereka itu semua berpegang satu madhab. Akhirnya itu relatif mudah rukun umat itu. Tidak semua orang boleh beri fatwa. Kurikulum pesantrennya pun seluruh negeri sama, sehingga yang disampaikan itu jadinya sama. Maka ini termasuk anugerah Allah kepada umat ini. Dengan adanya madhab-madhab itu sebetulnya anugerah Allah supaya umat ini tidak berpecah belah. Insyaallah malaikat.